Jadi memang kita ada masalah bahwa komunikasi politik kita ini tidak terlalu rapi begitu. Jadi tidak menempatkan mana yang merupakan prioritas. Prioritas utama kita sekarang adalah sebenarnya bagaimana pemerintah dengan program yang cepat untuk menstabilkan harga. Itu yang paling penting. Jadi harga bahan pokok itu harus distabilkan cepat. Karena ini sangat berbahaya kalau misalnya masyarakat jadi sangat susah, marah dengan tidak ada bahan pokok, itu mudah sekali untuk sampai kepada agenda yang tidak diinginkan. Nah, tapi ada satu hal yang mengembirakan, bahwa demo mahasiswa ini juga telah memberikan suatu kepastian bagi Presiden kita, Presiden Jokowi, bahwa beliau sangat tepat mengambil keputusan untuk menyatakan bahwa kita akan maju mempersiapkan pemilihan umum pada bulan Februari 2024. Dan itikat baik itu ditunjukkan oleh Presiden dengan membentuk KPU dan sekaligus melantik anggotanya. Jadi sekarang bola itu ada pada KPU yang harusnya membuat tahapan-tahapan untuk pemilu. Nah, kalau itu kita kawal bersama, maka sebenarnya pikiran untuk 3 periode itu otomatis pelan-pelan lenyap. Nah, begitupun persoalan big data. Big data ini kan hanya tinggal Pak LBP ini, Pak Luhut Binsar Panjaitan, itu mengklarifikasi persoalan itu. Karena itu pun sebenarnya kalau kita telah lebih lanjut, tidak terlalu relevan lagi ketika Presiden sudah mendeklar bahwa pemilu di 2024. Nah, persoalannya sekarang yang menarik justru adalah partai-partai politik ini harus cepat konsolidasi untuk segera menentukan siapa calon pimpinan nasional di masa depan. Nah, ini kan banyak yang bergulir nama-nama ini. Dan untuk itu tentunya di kalangan partai politik kita sangat apresiasi dan berharap peran dari Ibu Megawati sebagai Ketua PDIP, begitupun Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum dari Nasdem, ini bisa memainkan peran yang lebih aktif lagi. Karena mereka berdua ini kan sudah tegas dari awal menolak 3 periode dan perpanjangan. Dan dengan demikian pun tidak ada peluang untuk MPR untuk melakukan amandemen. Nah, karena walaupun itu ada usul amandemen terbatas, itu juga sangat berbahaya. Itu akan bisa jadi bola liar. Karena sekali itu dibuka lagi fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara atau diberikan kewenangan untuk itu, maka kita tidak bisa kontrol lagi maunya anggota, karena itu anggota yang berdaulat sama dirinya. Jadi partai politik tidak punya lagi kekuatan untuk mengontrol. Nah, kondisi sekarang sebenarnya sudah relatif kondusif. Maksud saya itu kondusif, kalau semua mengawal pemilu ini di 2024, masing-masing melaksanakan tugasnya dengan baik, mestinya kita tidak akan berlarut terlalu panjang. Karena kita sekarang kan juga dihadapi dengan masalah apakah ada kesanggupan pemerintah ini sekarang membayar utang, tapi itu sambil jalan diselesaikan, tapi menyelesaikan masalah primer di mana rakyat terjamin kehidupannya dengan bahan pokok yang lebih murah, yang lebih stabil, itu jauh lebih penting. Nah, begitupun juga partai politik mestinya juga jangan terlalu asik masuk dengan macam-macam urusan, kawal ini pemilu dan cari siapa pimpinan nasional yang paling tepat. Sekarang ini kan banyak sekali kombinasi-kombinasi, ada Puan dengan Anies, Anies dengan mungkin dengan tokoh lain, itu semua mungkin. Tapi yang paling penting sekarang kita bisa sedikit cooling down. Dan kita juga jangan sampai demo kemarin itu hanya yang muncul itu adalah korbannya Adi Armando. Adi Armando ya dengan segala plus minusnya, dia sekarang sudah dirawat, tapi juga nggak usah lagi lah untuk diberikan satu penilaian yang lebih bersifat negatif. Misalnya ada mantan menteri mengatakan dia reputasi intelektual tidak cukup karena dia karya-karya ilmiah. Itu juga bukan relevansi yang bersangkutan untuk memberikan penilaian. Itu udah nggak penting lah. Yang penting sekarang bagaimana kita selamat negara ini dari krisis, kita bisa membagi tugas. Misalnya Pak Luhut itu lebih banyak diaktifkan melakukan lobby-lobby dengan para taipan, ya, para taipan-taipan cukong-cukong yang punya dana besar untuk dicarikan dana cadangan, jangan sampai kita kesulitan nanti pada masa krisis. Sekarang ini kan kita kan mengalami kesulitan untuk impor gandum dari Ukraina dan juga dari Rusia. Nah, di negara-negara Timur Tengah sudah terasa itu krisis
bahan pangan ini terutama gandum. Nah, Indonesia jangan sampai gara-gara perang yang terjadi sekarang Ukraina dengan Rusia, kita bisa krisis pangan juga. Secara tidak langsung ada semacam pembiaran. Jadi inilah yang saya katakan tadi, pemerintah, katakanlah karena selama ini Presiden Jokowi banyak memberikan kepercayaan kepada kita yang apa disebut dengan opung Binsar Panjaitan ini, Luhut ini, kasihlah dia tugas untuk selesaikan ini, sehingga jangan terlalu bola ini lari kemana-mana. Nah, sekarang yang penting adalah konsentrasi soal kehidupan masyarakat yang bisa lebih sejahtera dengan pangannya lebih murah, kemudian bisa diakses, bisa didapatkan, dan kemudian politik luar negeri kita pun juga harus bisa dioptimalisasikan, apalagi kita sebagai 20, jangan pula sampai gagal. Nah, tapi itu juga merupakan satu kekuatan lobby internasional bagaimana Indonesia bisa memainkan peranan politik bebas aktifnya dan bisa memediasi kekuatan-kekuatan besar yang sekarang juga ikut bertikai. Nah, kembali kepada persoalan Indonesia internal, saya pikir agenda mengenai 3 periode perpanjangan itu sudah menjadi tidak relevan. Persoalannya sekarang bola itu ada bersama KPU, bagaimana KPU dan semua unsur kekuatan dalam negeri ini mengawal itu, termasuk mahasiswa. Jadi mahasiswa juga harusnya tuntutan-tuntutan mereka itu juga harus dituntaskan. Dan pemerintah harusnya segera memberikan respon konkret. Jadi respon konkret tidak hanya sekedar janji, tapi ada program aksi yang nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Dan ini keadaannya semakin sulit, semakin kritis, masyarakat ini betul-betul harus dipenuhi. Karena kalau ini tidak, itu akan semakin marah masyarakat, dan nanti kalau terjadi satu demo yang tidak bisa terkontrol, itu sangat, kita nggak bisa bayangkan bagaimana masa depan Indonesia ke depan. Jadi sekarang masyarakat juga langsung bisa melihat bahwa penyelenggara kekuasaan ini ternyata mereka dengan segala hormat, dengan segala plus minusnya juga tidak clean betul. Bagaimana mereka bisa kaya mendadak, kaya raya begitu, sehingga terjadi kesenjangan yang luar biasa, baik di kalangan mereka sendiri apalagi dengan rakyat. Saya ingin ingatkan masalah pangan ini menjadi penting. Pengalaman saya sebagai duta besar di Mesir, saya memperhatikan bagaimana negara ini bisa stabil. Ternyata memang dia menjamin, dia berikan malah gratis itu bahan pangan seperti untuk dari gandum itu selalu terjamin. Nah, jadi kalau kita bisa menjamin kita punya sandang pangan ini, terutama pangan kita ini, paling sedikit masyarakat akan agak reda lah, diam lah. Tapi begitu mereka menjadi, apalagi kalau mereka jadi lapar, saya nggak bisa bayangkan itu kemarahan itu. Sekarang pun sudah cukup marah orang. Padahal andalan kita ini pada saat krisis justru pada pengusaha kecil ini, UMKM ini, pemerintah harusnya memberikan perhatian terhadap soal ini. Jadi kita kadang-kadang tidak tahu bahwa ada memang yang masalah politik penting, tapi masalah ekonomi, kesejahteraan masyarakat itu juga lebih sangat penting. Jadi nggak boleh dikesampingkan, nggak boleh disambil lalukan. Nah, persoalannya sekarang justru kita berharap dengan dinyatakan oleh Presiden dengan bijaksana kita tetap akan pemilu 2024, beliau harus mampu mengantarkan itu dengan peaceful, dengan damai sampai 2024. Jadi kalau sampai 2024 masih tersisa waktu yang cukup bagus untuk menyelesaikan agenda-agenda yang memang orientasinya lebih kepada kesejahteraan masyarakat. Kalau menurut saya sebenarnya tidak perlu harus dipikirkan lagi menyangkut persoalan bagaimana harus selesai itu masalah pemindahan ibu kota, itu tetap jalan. Tetapi yang lebih penting lagi, bagaimana dalam 1 tahun ini bisa stabil, dan ketika Pak Jokowi sebagai presiden naiknya secara terhormat, tentu turunnya pun juga secara terhormat, beliau bisa mengantarkan sukses ini dengan baik. Jadi pengalaman kita banyak penyerahan kekuasaan itu dari satu presiden ke presiden lain tidak selalu jalannya mulus. Nah, ini kita harapkan Bapak Presiden Jokowi ini bisa mengantarkan itu dengan peaceful, dengan damai, dengan bermartabat, sehingga kita ke depan bisa lebih solid. Persoalan kita sekarang pun juga dari segi etika politik, kita ini juga sudah mulai diam-diam tergerus kesopan santunan kita sebagai orang timur. Kita maunya maki-maki, carut marut. Itu mestinya kan tidak perlu harus terjadi begitu, dan itu memang harus ditunjukkan oleh elit politik kita sendiri. Dan kita jangan ketus, mestinya tetap memberikan satu optimisme bahwa harapan ke depan ini Indonesia akan lebih baik.